Hai Sobat Budaya, kembali lagi dengan kita di Talk Show Bedah Budaya. Talk show kali ini akan ditemani oleh aku, Gracia Joanna, dan teman aku. Halo, aku Tania. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kita akan bahas perihal komunikasi dengan perbedaan budaya yang dialami mahasiswa angkatan COVID nih, yaitu teman-teman kita yang udah mau semester 4 tapi belum pernah ketemu satu sama lain. Aduh, kasihan banget ya, kayak kurang lebih 2 tahun tapi kita belum bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman di kuliah kita gitu. Bener banget, jadi selama 2 tahun ini kita nggak pernah makan bareng, nongkrong bareng, kerja kelompok bareng. Tapi dari sini nih kita langsung aja yuk, tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, silakan Ursula Lintang untuk memperkenalkan diri dengan bahasa daerahnya. Oke, pakai bahasa daerah masing-masing ya, aku coba. Sugeng sederek sedaya, nempangaken nami kula Ursula Lintang Nadia Pangestika, nami ingkang biasa dipunceluk Lintang. Asal kula saking Magelang, Jawa Tengah, nanging kula saben dintenipun wonten Jogja sejak wiwit saking SMA. Oke, thank you banget Lintang. Next kita ada Stefania. Boleh nih, saya perkenalkan diri dulu dengan bahasa daerahnya masing-masing. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Yunika Stefania, biasa kawan-kawan aku manggil aku Stefani. Aku dari Palembang. Tuh. Oke, thank you Steph perkenalannya. Next kita ke Benedita Caroline. Yuk, silakan. Oke, sugeng enjing. Dipangaken nami kula Benedita Caroline, nami ingkang biasa dipunceluk Dita, asal kula saking Jogja. Oke, thank you Dita dari Jogja. Next kita bisa langsung ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Dia. Hai Dia. Hai, aku Ratun, tepangkeun nami abdi Dia Cynthia. Abdi Bumina di Bandung. Bandung teh ngaranna Kota Kembang, di mana kota teh loba nu garelis. Nah, disebutkan Paris Panjapa teh sabab julukanna teh kaendahan tinu eta kota Bandung. Oke, thank you banget ada Dia dari Bandung. Nih, kayaknya narasumber kita kali ini dari berbagai daerah ya, ya? Iya, bener banget. Bisa kelihatan ya, kedengeran ya dari perkenalannya ya, beda-beda gitu. Oke, dari bahasanya. Oke, next langsung aja nih kita mau perkenalan lebih dalam nih. Gimana sih ciri khas dari budaya kalian masing-masing? Boleh, siapa dulu ya? Mungkin dari Lintang dulu kali ya, Lintang dari Jogja. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin lagi kalau aku dari Magelang, namun aku setiap hari di Jogja. Kebetulan Magelang sama Jogja juga budaya dan lain-lainnya juga nggak terlalu jauh, nggak beda jauh. Nah, yang pertama itu mungkin identik dengan bahasa atau cara berbicara. Kalau dari Magelang atau Jogja, cara berbicara itu identik dengan lemah lembut. Itu karena kita masih memegang kuat budaya Jawa, kayak misalnya ngomongnya lemah lembut, atau mungkin sesekali masih kelepasan ngomongnya medok. Habis itu selain ngomong lemah lembut, kita juga masih menjaga tata krama atau biasa dikenal di Jogja dan di sekitaran Jogja itu dengan istilah unggah-ungguh kayak gitu. Mas, tata krama itu dalam artian kita juga di sini orang Jawa itu identik dengan nggak enakan atau biasa juga kita kenal, orang Jawa kenal dengan istilah pekewo. Nah, itu tuh jadi pekewo itu karena kita nggak enakan itu jadi kita tuh cenderung basa-basi sama orang. Dalam kurung kita kalau berbicara nggak to the point. Jadi mungkin orang kalau ngomong sama orang Jawa, orang luar Jawa ngomong sama orang Jawa, wah ini nggak to the point. Lama banget pakai basa-basi masih kesana kesini kayak gitu. Tapi di balik itu di Jawa, di Jogja atau terkhusus Jogja atau Magelang Jawa Tengah sendiri itu kayak masih memegang kuat kekeluargaan, masih tinggi gitu, kekeluargaan masih tinggi. Jadi kita menghargai orang lain, peduli. Dari situ juga kita terlalu menjaga perasaan orang lain itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu balik lagi ke bahasa yang digunain itu bahasa Indonesia. Cuman kalau orang Jawa kental itu pakainya otomatis pakai bahasa suku Jawa, pakai bahasa Jawa. Di sini kita masih kental dengan budaya Jawa, kayak misalnya selain unggah-ungguh itu juga masih pakai pakaian yang tertutup. Jadi seringkali kita masih kaget, masih tabu ngelihat orang lain, orang luar Jawa yang pakai baju itu mungkin cenderung terbuka gitu, biasanya orang Jawa masih kaget kayak gitu. Terus kalau dari makanan sendiri, makanannya itu Jogja sama Magelang hampir sama, kayak misalnya gudeg, tape ketan, atau getuk itu dari ketela kayak gitu. Terus kalau dari menyangkut makanan, kalau bahas makanan, itu karena orang Jawa juga masih jaga unggah-ungguh dan masih nggak enakan itu, jadi kadang makanan kita dilarang untuk makan bersuara atau biasa dikenal dengan istilah kecap kayak gitu nggak boleh. Karena makanan bersuara itu dinilai nggak sopan kayak gitu. Selain itu juga masalah makanan karena kita nggak enakan, itu kalau misalnya bertamu di tempat orang lain, misalnya ditawarin makanan kayak gitu ya jawabannya kita karena nggak enakan itu jawabannya ya nggak, udah makan, udah kenyang. Mungkin walaupun misalnya kita belum makan atau lapar pun, kita juga tetap ngakunya kayak gitu karena istilah nggak enakan dan malu. Misalnya pun kita dikasih makanan, itu juga orang-orang Jawa, terlebih orang Jawa yang kuno kayak gitu, itu orang Jawa asli itu biasanya ngajarin untuk gak usah dihabisin, karena kita malah justru dianggap rakus. Itu sih yang dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Lintang.
mau nanya nih, kalau kan katanya orang Jawa tuh kayak suka nggak enakan gitu. Terus pernah nggak sih mungkin kamu tuh secara pribadi dikritik sama teman-teman kamu yang mungkin dari terlebihnya yang luar Jawa nih, karena kan mereka nggak tahu ya kalau orang Jawa tuh nggak enakan gini. Pernah nggak? Pernah dong pasti. Karena sedikit cerita juga, aku dari SMP sampai SMA, bahkan kuliah ini juga banyak teman-teman yang dari luar Jawa. Karena di sekolahku kebetulan juga sekolah berasrama, jadi otomatis banyak yang dari luar Jawa. Mereka pernah mengkritik, bahkan mungkin mereka juga mengkritik itu lebih ke peduli sih, lebih ke kasihan sama aku. Mereka ngerasa, ya udah nggak usah nggak enakan, ngomong aja to the point, nggak apa-apa kayak gitu lah. Kenapa sih lagian juga pakai bahasa basi? Mungkin singkatnya kayak gitu. Oke, thank you tanggapannya Lintang. Kita pindah nih, kita terbang yuk ke Palembang. Ada di Palembang ada Stefani, silakan. Iya, oke. Jadi Palembang itu terkenalnya dengan pempek ya. Kayaknya semua orang pada tahu deh dengan pempek. Jadi orang Palembang itu bilang kalau misalnya kita pagi-pagi nggak minum cuko, itu sama aja kita kayak nggak sarapan gitu. Terus di Palembang sendiri dikenal dengan Bumi Sriwijaya karena dulunya di mana di Palembang itu ada Kerajaan Sriwijaya. Terus yang paling terkenal di Palembang dan katanya kalau kita belum pergi ke sini, kita tuh belum ke Palembang gitu loh. Namanya Jembatan Ampera. Sebenarnya yang benar itu ngomongnya itu Jembatan Ampera, tapi orang-orang Palembang ngomongnya Jembatan Ampera gitu. Oke, thank you banget ya Stefania dari Palembang. Jadi kita bisa lebih kenal sama Palembang dengan Jembatan Amperanya, dengan pempeknya yang enak banget itu. Oke, next nih kita langsung aja ke Dita. Hai Dita. Halo. Oke. Jadi kurang lebih sama ya kayak yang udah dijelasin sama Lintang tadi, karena Magelang dan Jogja itu kurang lebih sama untuk adat budayanya. Jadi dari cara berkomunikasi yang lemah lembut, lirih, dan ciri khasnya yang medok itu masih kental banget ya dengan unggah-ungguhnya juga. Lalu untuk dari segi makanan, Jogja kan identik tuh dengan makanan yang manis, contohnya kayak gudeg gitu. Lalu seperti yang sudah dijelaskan Lintang juga, budaya Jawa yang masih menggunakan pakaian tertutup. Nah, karena masih menggunakan pakaian tertutup itu, untuk untuk menguatkan budayanya, jadi di Jogja itu setiap hari Kamis Pahing diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat Jawa agar budaya tersebut tidak luntur. Nah, selain itu di Jogja kan masih banyak tuh bangunan-bangunan yang masih dilindungi oleh cagar budaya. Jadi masih banyak bangunan-bangunan zaman dulu gitu yang masih khas, yang masih ada di Jogja. Dan juga di Jogja itu bangunan-bangunannya tidak boleh melebihi tinggi dari bangunan keraton. Seperti itu. Oke, makasih Dita udah dijelasin nih keunikan-keunikan Jogja yang mungkin nggak ada nih di tempat lain. Next kita pindah ke dia yang dari Bandung. Silakan Halo dia. teman-teman. Ya, kalau misalkan budaya di Kota Bandung itu budaya disebutnya budaya Sunda, di mana hampir sama gitu, kayak sangat menjunjung tinggi kesopanan. Terus kalau misalkan dalam bahasa Sundanya tuh ramah tamah tuh somea artinya. Nah, di mana itu menjadi suatu karakter masyarakat Bandung gitu. Nah, kalau misalkan dari cara berbicara, memang mereka tuh selalu pakai kata mah atau atuh, sok kayak gitu-gitu. Atau ih kayak gitu-gitu pokoknya. Terus kalau misalkan dalam logatnya tuh kayak masih diayun-ayun gitu, intonasi berbicaranya naik turun kayak ih maneh teh masih gitu. Terus ya terus apa ya, kalau katanya itu pakai kayak nyebutin makanan kayak ada nya peuyeum, meureun kayak gitu. Terus kalau misalkan ciri khas makanan di sana tuh kayak karedok, pasti di daerah kalian pun ada kan ya, cuman beda nama gitu. Nah terus seblak juga, terus kalau misalkan di Sunda itu mereka tuh nyebut F tuh jadi P, kayak Stefani gitu. Contohnya Stefani jadi Stefani, Fadilah jadi Padilah. Terus kalau misalkan kesenian tradisional di Kota Bandung tuh identik sama kayak wayang, terus pencaksilat kayak gitu-gitu. Segitu sih dari Kota Bandung. Oke, thank you banget ya udah ngejelasin Kota Bandung lebih dalam lagi. Jadi kita bisa mengenal budaya Bandung gitu ya. Emang kayak daerah Sunda ini identik dengan bahasa yang halus ya, No ya? Dengerin tuh Iya, bener banget. halus, adem gitu ya. Iya, adem kayak di Bandung kan adem-adem gitu ya. Bahasanya juga adem-adem gitu ya. Iya, benar. Oke, nih tanpa basa-basi lagi, kita next mungkin langsung ke hambatan kali ya dengan berbagai budaya latar belakang kalian yang beda-beda. Gimana sih apa sih hambatan yang kalian rasakan gitu di era pandemi kayak gini, apalagi kalian kuliah online, ngapa-ngapain online gitu? Mungkin dimulai dari aku kali ya. Itu hambatan tuh pastinya tetap ada. Apalagi sejauh ini hampir 2 tahun ya, sekitaran 1,5 tahun lah. Kita dituntut untuk kuliahnya tuh online. Jadi mau nggak mau juga kita kenalan sama teman-teman juga secara online. Dituntut kita kenalan lewat media sosial. Yang pastinya dari situ kita kurang bisa mengenal lebih dalam. Dalam artian kan kita nggak bisa ngelihat ekspresinya. Kita juga jadi susah atau canggung untuk ngomong sama mereka, untuk ngobrol. Dan mungkin jadi kita kurang mendalami background atau latar belakang mereka. Kayak misalnya latar belakang budaya atau aslinya juga belum tentu kita tahu. Oh aslinya dari Palembang misalnya Stefani kayak gitu, aslinya dari Palembang.
di Palembang kayak gimana juga biasanya kan kita enaknya lebih ngobrolnya langsung kayak gitu. Nah, dari situ juga pastinya ada sih hambatannya, terutama kalau dari aku sendiri, aku pribadi rasain sejauh ini yang sesuai pengalamanku itu lebih ke bahasa sih. Karena kita dituntut online itu hubungin temen, kenalannya juga lewat media sosial, jadi kita nggak ngerti aslinya tuh kayak gimana. Dalam artian kita cuma sekilas aja. Jadi kadang mungkin terjadi miskomunikasi itu pasti ya. Terus juga apalagi backgroundku juga perlu diingat aku orang Jawa yang masih identik dengan nggak enakan. Terus juga ngomongnya lemah lembut. Jadi kadang kalau lewat chat doang itu mungkin selain terjadi miskomunikasi juga masih ngerasa baper atau sensitif. Kayak misalnya lagi ngobrol sama Stefani. Terus Stefani mungkin karena dari backgroundnya dari Sumatera ya Steph. Itu juga mungkin kan identik dengan yang to the point. Terus habis itu keras. Meskipun dia mungkin nggak niat keras atau kasar. Emang dari sananya kayak gitu. Jadi mungkin kadang dari aku pribadi masih suka baper, masih ngerasa apa dia nggak suka ya sama aku, apa dia marah ya, atau aku ada salah ngomong sih kok dia ngomongnya jutek, mungkin lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Oke, thank you jawabannya Lintang. Kita dari Pulau Jawa nih, langsung aja yuk ke Pulau Sumatera yang perbedaannya mungkin signifikan nih. Boleh langsung, Steph? Iya. Oke, jadi kalau aku sendiri ya, hambatannya itu kadang kan aku suka lupa gitu loh. Kalau misalnya aku lagi chatan sama Grace atau sama Lintang atau sama yang lain gitu, kayak aku suka, aku pikir tuh kalian tuh teman-teman aku dari Palembang gitu loh. Jadi kayak suka typing itu kayak ke teman-teman Palembang gitu loh. Jadi kayak aku baru sadar, oh ternyata mereka bukan teman-teman aku yang dari Palembang, teman-teman aku yang dari teman-teman kuliah gitu loh, teman-teman di luar Palembang. Jadi baru aku ubah lagi gitu kata-katanya. Terus kadang juga kalau misalnya aku lagi chatan sama teman-teman yang dari Jawa gitu, kadang mereka suka selip-selipin bahasa-bahasa Jawa gitu loh. Jadi aku harus googling dulu gitu, ini artinya apa ya. Nah, itu aja sih. Oke, thank you banget ya Stefania udah curhat sama kita ya gitu. Next aja nih kita langsung ke Dita. Gimana nih Dit, hambatannya Dit? Oke, kalau dari aku sendiri ya, karena kita ini belum pernah ketemu sampai hampir semester 4, jadi menurut dari pengalaman aku sendiri, jadi masih sedikit tanggung gitu untuk tanya jawab melalui chat atau lagi kerja kelompok gitu melalui Teams atau telepon gitu, jadi masih canggung. Terus juga karena budaya yang berbeda gitu, dari logat atau gaya bahasa dalam chat itu bisa aja salah paham karena perbedaan budaya itu tadi. Tapi kalau dari plusnya ya, kalau aku mungkin kita bisa belajar budaya baru dari teman-teman gitu, jadi bisa saling sharing juga gitu. Oke, thank you jawabannya Dita. Kita next ke tanggapan dari Dia. Silakan Dia. Kalau misalkan hambatan dari kegiatan pembelajaran daring dari pribadi tuh kayak udah tau lah ya kayak jawaban umum gitu. Pasti kan kalau kita tuh ketemu teman-teman baru, terus bisa kenal satu sama lain juga. Cuman apa ya, kenalnya tuh nggak bisa seintens itu karena kenalnya kan melalui media online gitu kan. Jadi kayak beda aja gitu. Terus minusnya tuh kayak susah sinyal kan. Apalagi kan kita kuliah gitu melalui media online. Terus kita dalam budaya yang berbeda-beda, kota yang berbeda-beda. Belum tentu gitu di sana ada sinyalnya bagus, cuacanya bagus kayak gitu kan. Terus belum lagi ada pemadaman listrik kayak gitu. Jadi agak ke kitanya tuh jadi sulit gitu, ke mahasiswanya sulit untuk memahami materinya juga. Terus jadi apa ya, berpeluang terjadinya ambiguitas gitu loh dalam pemaknaan pesan. Kayak tadi yang udah dijelasin sama Stefani, sama teman-teman yang lain juga kan. Aku tuh pernah dapet temen tuh dari Makassar. Nah, jadi dia tuh kasih pesan gitu kan lewat via WA. Terus dia bilang katanya, bunuh saja Mi itu laptopmu. Terus aku tuh maksudnya bunuh apaan? Bunuh, ternyata kalau di mereka tuh bunuh itu, ya bunuh tuh matiin elektronik, TV, laptop, bukan orang hidup gitu. Jadi salah, nggak sinkron gitu. Ya gitu sih pengalaman. Oke, thank you banget ya Dia. Emang bener ya teman-teman, kayak bahasa perbedaan itu kayak salah satu hambatan yang paling gede gitu di kita, yang susah buat kita hindari juga nggak sih, No? Ya benar banget, kalau miskom sekali tuh buat balik ini lagi tuh susah gitu. Benar-benar kayak susah gitu ya, apalagi kalau udah miscommunication, kita susah banget buat berkomunikasinya lagi gitu, karena perbedaan perspektif dari budaya itu sendiri. Benar banget. Jadi sekian konten Beda Budaya edisi mahasiswa angkatan COVID ini. Gak kerasa ya kita udah Iya, bener banget. Budaya gitu ya. Cepet banget gak sih? Padahal kayaknya baru tadi mulai deh. Oke, sekian dulu perbincangan talk show dari Bedah Budaya kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you, see you di talk show Bedah Budaya. See you.